Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, pada kali ini kita jumpa lagi dalam Kultum Ramadan di IAI Khazinatul Ulum. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hakikat ibadah puasa. Ya kan? Puasa adalah ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam. Salah satunya adalah puasa. Hal itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah puasa, ya kan? Kemudian puasa juga ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Seperti sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri nanti yang akan membalas daripada pahala puasa tersebut. Dua hal ini adalah menunjukkan bahwa puasa itu adalah ibadah yang mulia. Kan? Ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana ibadah-ibadah kaum-kaum yang terdahulu, itu adalah puasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Nah, jadi ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang penting di dalam Islam. Kemudian tujuan ibadah puasa. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan dan salah satu termasuk daripada rukun Islam. Ya kan? Salah satu dari 5 rukun Islam. Dan puasa juga melatih agar kita bisa mencapai tingkat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat yang saya sebutkan tadi, la'allakum tattaqun. Jadi fungsi dan tujuan dari puasa adalah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian puasa juga mempunyai beberapa manfaat, ya kan? Beberapa manfaat diantaranya adalah manfaat-manfaat yang sifatnya kesehatan atau selain kesehatan, ya kan? Seperti bahwa berpuasa adalah bagaimana bisa belajar memahami kepekaan sosial, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir yang sedang kelaparan dan kekurangan. Nah, jadi puasa bisa membuat kita bisa belajar bagaimana menjadi orang yang kelaparan, bagaimana kita tidak makan, tidak minum 1 hari penuh, ya kan? Bagaimana orang-orang yang susah, kesusahan orang-orang susah kita bisa ikut merasakan melalui puasa. Kemudian juga puasa juga membuat kita bisa belajar mengendalikan diri, ya kan? Dari menahan makan, minum, dan hawa nafsu. Nah, itu adalah menjadi hal yang penting di dalam berpuasa karena kita ketahui bersama makan, minum, dan beberapa kesenangan nafsu ini adalah hal-hal yang kita lakukan atau terbiasa dilakukan di saat selain pada saat berpuasa. Nah, berpuasa bisa bagaimana kita mendidik kita bisa mengendalikan diri baik dari makan dan minum ataupun menahan dari hawa nafsu. Kemudian juga berpuasa, ya kan? Itu bisa memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ya kan? Bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, bagaimana nikmatnya makanan, bagaimana nikmatnya minuman, aneka makanan dan aneka minuman, dan beberapa hal-hal yang menjadi keinginan-keinginan. Nah, yang bisa kita lakukan selain di bulan puasa, saya kira kita puasa memberikan kita agar bersyukur, ya kan, bisa memberikan pelajaran bagi kita agar kita bisa bersyukur bahwa begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Maka dengan berpuasa bagaimana kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang telah
Allah berikan kepada kita. Kemudian puasa juga bisa memberikan manfaat terkait halnya kesehatan kepada kita, ya kan? Seperti halnya bahwa dengan berpuasa kita bisa puasa bisa membersihkan usus-usus, memperbaiki pencernaan, eh, eh, membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Saya kira itu adalah manfaat kesehatan yang dirasakan oleh seseorang yang berpuasa. Kemudian juga berpuasa juga dengan bisa memaksimalkan fungsi dan kesehatan otak kita. Ya kan, otak kita bisa bisa refresh, ya kan, dengan berpuasa, ya, sehingga bisa fungsinya bisa lebih maksimal dan lebih sehat lagi. Kemudian berpuasa juga bisa menjadi terapi detoksifikasi yang paling tua di dalam sejarah peradaban manusia. Ya kan? Seperti kita ketahui bahwa tubuh kita, ya kan, akan mengalami detox atau beberapa perbaikan-perbaikan, ya kan, dan membuang hal-hal yang tidak bermanfaat, ya kan, dan memaksimalkan hal-hal yang belum maksimal. Saya kira ini adalah terapi detox yang paling tua di dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga dengan berpuasa bukan tidak mungkin orang menjadi tambah sehat, orang menjadi tambah badannya bisa lebih, organ-organnya lebih berfungsi lagi karena efek daripada detoksifikasi ini. Kemudian juga dengan berpuasa juga bisa mendorong peremajaan dan penggantian sel-sel tubuh yang rusak diganti dengan sel-sel yang baru. Saya kira ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang berpuasa, ya, dengan bagaimana setelah berpuasa sel-sel tubuh bisa menjadi yang rusak diganti dengan yang baru, sehingga nanti setelah berpuasa nanti badan bisa dirasakan manfaatnya dan kesehatannya. Nah, pada intinya para hadirin, para pemirsa, bahwa inti dari puasa itu adalah perisai, ya kan? Inti daripada puasa yaitu adalah perisai atau sebagai benteng, ya kan? Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu minan nar sab'ina kharifan." Ya kan? Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan darinya dari neraka sebanyak sab'ina kharifan atau 70 musim. Nah, jadi ini puasa selain mempunyai manfaat yang lain, puasa itu juga bisa menjadi perisai bagi kita dari api neraka. Nah, kemudian Allah Ta'ala juga berfirman di dalam hadis Al-Qudsi, "As-siyamu junnatun yustajannu biha al-'abdu minan nar." Nah, jadi puasa itu adalah perisai, junnah, ya kan, yang bisa kita gunakan perisai tersebut dari api neraka. Saya kira perisai-perisai ini kita penting, kita butuhkan supaya ke depan kita semakin dengan berpuasa semakin dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah inti daripada puasa adalah pengendalian diri. Bagaimana dengan berpuasa itu kita bisa mengendalikan diri dengan baik, mengendalikan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan diri makan, dari minum, dan juga hal-hal yang berbau hawa nafsu, kesenangan-kesenangan. Nah, ini adalah inti daripada puasa. Bagaimana kita bisa mengatur, mengendalikan diri dari kita dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, dari makan dan minum, dan dari beberapa godaan-godaan atau hawa nafsu. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-saumu junnatun, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab, fa idza sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaibun."
Nabi berkata bahwa puasa itu adalah perisai. Apabila ada salah satu di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berbuat rafath, janganlah berbuat kotor, janganlah berteriak dengan keras. Dan apabila ada seseorang mengumpat kepadamu, maka atau ingin mencelakaimu, maka katakanlah kepadanya, inni shaimun, aku sedang berpuasa. Jadi para hadirin yang berbahagia, kira-kira itulah beberapa hal hakikat ibadah puasa, sehingga bagaimana dengan berpuasa ini kita bisa mempunyai perisai, mempunyai pengendalian diri yang baik, sehingga kita bisa serius di dalam beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan puasa inilah nanti Allah sendiri yang akan membalas atas puasa yang kita lakukan sendiri. Seperti apa itu hadis yang tadi saya sampaikan, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku kata Allah, dan saya sendirilah nanti yang akan membalas daripada puasa-puasa yang telah kalian lakukan. Kiranya itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.